Setelah itu kita berjanji, tadi pagi, esok hari atau lusa nanti, Garuda bukan burung perkutut, sang saka bukan sandang pembalut. Dan coba kau dengarkan, Pancasila itu bukanlah rumus kode buntut yang hanya berisi harapan, yang hanya berisi khayalan. Selamat jumpa kembali para hadirin di seluruh tanah air. Di podcast Tiga Ranah Pancasila, saatnya cendekiawan bicara. Hari ini kita akan berbicara tentang RUU Sisdiknas yang sedang disusun. Nah, RUU Sisdiknas yang baru itu terdiri dari 3 kodifikasi dari 3, yaitu adalah Undang-Undang Sisdiknas sendiri, kemudian Undang-Undang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Perguruan Tinggi. Nah, kita ini pada siang hari ini akan bicara tentang Undang-Undang Guru dan Dosen untuk memberikan masukan pada penyusunan tersebut. Aliansi Kebangsaan mengundang 2 orang narasumber yang hebat-hebat ya, yang muda-muda nih. Kalau kita biasanya kita undang senior, nah sekarang kita yang muda-muda karena pada ujungnya mereka lah yang akan menjadi ujung tombak di lapangan. Oke. Yang pertama saya perkenalkan adalah Ibu Susetia Herawati. Beliau adalah doktor bidang administrasi publik dan beliau juga dosen di sebuah perguruan tinggi swasta. Beliau adalah anggota aktif di Aliansi Kebangsaan dan di FKPPI beliau adalah ketua bidang pendidikan dan sosial budaya. Selamat datang Bu Hera. Selamat datang kembali, terima kasih. Terima kasih. Nah yang kedua, jauh lebih muda nih, yaitu Pak Iman Zanatul Hairi. Saya manggilnya Kang Iman aja ya. Nah, Kang Iman ini adalah guru sejarah di sebuah sekolah swasta. Lulusan Magister Pendidikan Sejarah UNJ, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G, yang kita kenal P2G. Banyak di berbagai media nih. Dan juga Wakil Sekretaris Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara Hisminu. Nah, aktivitasnya bergerak di berbagai bidang pendidikan, mengajar menulis, penelitian dan pelatihan, dan advokasi pendidikan. Nah, ini katanya serem ya, advokasi. Makanya kita undang beliau ini. Selamat datang, Kang Iman. Terima kasih. Ya, seperti tadi sudah dikatakan di awal, RUU Sisdiknas ini sedang digodok, melakukan kodifikasi daripada 3 undang-undang yang tadi saya sebutkan, Sisdiknas, Undang-Undang Guru dan Dosen, dan Perguruan Tinggi. Nah, sore ini kita fokus pada Undang-Undang Guru dan Dosen. Makanya yang satu adalah dosen, yang satu adalah guru. Jadi pas, ya kan? Dan dua-duanya sama, biar berimbang dari swasta. Oke, untuk tidak berlama-lama, kita lebih enak berdialog nanti ya dalam diskusi ini. Pertanyaan pertama tentu yang pada wanita dulu kan, ladies first katanya kan. Oke, Bu Hera. Nah, kita kan tahu ya, perguruan tinggi itu adalah cerminan pusat ilmu pengetahuan, pusat peradaban, ya kan? Dan banyak perguruan tinggi di Indonesia tentu bercita-cita menjadi masuk dalam 100 besar perguruan tinggi di level Asia. Bahkan kalau perlu di level dunia, ya kan? Karena kemajuan daripada akademisi ini, ilmuwan ini kan menentukan maju mundurnya sebuah bangsa, negara, betul. Nah, karena itulah kita harus mengupas nih. Yang mau masuk 100 besar itu kan bukan hanya, waduh, gedungnya megah, kemudian peralatannya lengkap, tapi yang lebih penting itu adalah SDM-nya. Dalam hal ini adalah dosen. Nah, cocok kan? Karena kita undang dosen dari sebuah perguruan tinggi swasta. Nah, sekarang ini saya tuh mau bertanya tentang profesi dosen, ya kan? Apa selama ini profesi dosen menurut Bu Hera ini sudah cukup dihargai, mengingat tantangan berat tadi, ya kan? Kita harus bersaing di level Asia dan dunia, ya kan? Nah, pasti Bu Hera ini memiliki banyak pengalaman, ya kan, dalam mengajar di berbagai perguruan tinggi. Beban apa yang mungkin Bu Hera ini bisa ungkapkan, ceritakan gitu kan, sehingga kita bisa atasi mumpung
Sisdiknas ini RUU-nya akan diperbarui, gitu kan? Silakan, Bu Hera. Baik, Pak Ki Bambang, terima kasih sudah diundang di podcast Tiga Ranah Pancasila ya. Oke, luar biasa. Tentu ini sesuatu yang membanggakan juga buat saya ya. Jadi kalau boleh saya cerita terlebih dahulu, Pak Ki Bambang ya. Saya sebenarnya tidak pernah punya cita-cita menjadi dosen. Oke. Tapi tiba-tiba kecemplung aja begitu. Jadi awalnya adalah saya hanya berpikir, saya pindah ke kota besar, saya punya anak yang hidup di kota besar, sebagai seorang ibu, saya harus mengupgrade diri saya dengan sekolah dan belajar, dengan harapan apa? Dengan harapan saya mampu mendidik anak-anak saya, begitu. Nah, begitu saya lulus, dalam perkembangannya ternyata saya diomelin sama teman-teman itu. Katanya, Bu Hera ini egois banget ya, katanya gitu. Kenapa sekolah hanya untuk mendidik anak-anaknya sendiri? Harusnya kan mendidik anak-anaknya orang lain juga. Nah, disitulah kemudian saya merasa, oh ya, ada artinya juga nih saya sekolah gitu kan. Terus akhirnya teman mengajak, supaya itu bisa berkembang, saya harus masuk pada satu lembaga perguruan tinggi lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, awalnya saya memang masih dosen tidak tetap, jadi saya senang ngajar, hati, pikiran, perasaan saya, ilmu saya tuangkan kepada mereka semua. Tapi dalam perkembangan waktu, kampus tersebut ternyata menginginkan dosen itu nggak begitu. Karena kampus juga butuh yang namanya akreditasi. Jadi dosen-dosen juga harus tersertifikasi lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, disitulah mulai ada perubahan-perubahan yang tadinya saya hanya ingin mengajar untuk anak-anak muda gitu ya, seumuran anak-anak saya begitu. Mendampingi mereka, untuk mereka nanti bisa menjawab bonus demografi, menjabat Indonesia Emas. Tapi ternyata begitu saya sudah tersertifikasi, ada tuntutan-tuntutan luar biasa yang harus saya jalankan, dan ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa beratnya gitu ya. Oh, sangat luar biasa berat. Karena apa? Karena selain menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai seorang dosen, ya memberikan pengajaran, kemudian memberikan nilai gitu kan, kemudian juga penelitian, dan kemudian juga pengabdian, saya itu ternyata di kampus juga diminta menjadi panitia ini dan itu. Yang waktunya itu jujur ya Pak Ki Bambang, pernah dalam 1-2 hari itu, bahkan dari pagi sampai sore itu saya dari satu rapat ke rapat yang lain. Di kepanitiaan itu iya, ya? Karena ternyata saya jadi panitia wisuda, saya jadi panitia pelantikan A, saya jadi panitia penerima tamu B, dan seterusnya. Nah, semester pertama, pada saat semester itu, waduh saya mengeluh, ini saya bagaimana mengajar gitu kan, karena tanggung jawab moral saya kan sebenarnya pada para mahasiswa ini kan. Akhirnya udah nggak apa-apa, bukan ini bagus nih katanya gitu kan, jadi kepanitiaan gitu kan. Akhirnya apa? Dikasihlah saya jam ngajar tuh malam. Jadi saya bekerja dari pagi sampai dari jam 8 sampai jam 5 itu, saya benar-benar seperti seorang corporate secretary. Jadi rapat ini, rapat itu, pekerjaan administrasi. Iya, kemudian membuat perencanaan ini dan itu, kemudian laporan ini dan itu, sampai semua itu kan dipertanggungjawabkan gitu ya, kurang lebihnya kayak gitu. Terus malamnya setelah maghrib saya ngajar. Bisa dibayangkan kalau tadi idealismenya mau 100 besar di Asia dan bahkan di dunia, mungkin tercapai atau tidak kalau dosennya itu sudah loyal terlebih dahulu. Berarti kan kita kerja hampir berapa jam itu? Ya kan, dari jam 8 sampai jam 5, kemudian dari habis isya sampai jam 10 malam. Jam 10 malam itu belum lagi naik di lantai 4 yang nggak ada liftnya. Bayangkan itu. Betapa akhirnya mahasiswa itu hanya ketemu kita untuk mendengarkan curhat kita yang sudah kelelahan gitu. Jadi untuk mencapai SDM yang punya kualitas, rasanya saya agak sedikit pesimis ya kalau, dan rasanya hampir di semua perguruan tinggi seperti itu yang saya lihat ya. Seperti itu, karena saya udah beberapa kali lompat-lompat ke sana kemari gitu. Itu seperti itu gitu. Ya, memang ketika kita menjadi dosen tetap, memang ada sesuatu secercah harapan yang nanti kita bisa sampai jenjang yang lebih tinggi ya. Tapi ternyata itu nggak mudah gitu, nggak mudah. Itu sih, Mas. Jadi secara global kalau saya lihat memang pekerjaan dosen itu bukan hanya sekedar mengajar, bukan, tapi juga di administrasi yang cukup membuat jadi beban ya. Ya, kepanitiaan itu. Kepanitiaan. Saya kepanitiaan itu kan sebenarnya bisa dikerjakan oleh Tendik ya. Tapi nggak bisa, pasti melibatkan dosen begitu. Oke. Terima kasih Bu Hera. Sekarang saya ke Kang Iman nih, dari dosen ke guru, ya kan? Siap. Nah, yang saya dengar juga kayaknya hampir mirip juga administrasi beban guru. Padahal ya, kita ini kan sedang mengejar, gitu kan. Sering dikatakan adalah Human Capital Index, di mana salah satunya itu kan skor PISA juga menjadi salah satu ini. Walaupun ada yang mengatakan, PISA melulu, ya apalah, gitu kan. Tapi itu tetap menjadi kesepakatan, menjadi pegangan kita. Nah, bertahun-tahun kita ini juara terus. Tapi bukan juara di atas, juara losor di bawah kan, pisahnya nggak naik-naik gini kan, nggak naik-naik. Nah, kemudian yang menjadi alasan waktu itu, kita gaji guru ini masih kecil, ya kan, gaji guru
menjadi masih kecil, kemudian impiannya ini mestinya kayak di negara asing misalnya Finlandia atau di mana, selalu kan gitu dibanding-bandingkan gitu kan. Nah, sama seperti tadi dosen ada sertifikasi dosen ya, Bu Hera. Nah, di guru juga kan ada sertifikasi guru. Betul. Dengan harapan nanti juga ada tunjangannya, sama juga dosen Ya, kan, betul. ada tunjangan guru gitu kan. Dan ini kan mungkin Kang Iman lebih tahu ya udah berjalan berapa lama. Nah, mestinya kan ada perbaikan sedikit aja ya. Kalau kita jadikan PISA itu sebagai indikator ya. Tapi ini kan dibawa terus gitu kan. Saya udah kasih sertifikat, ini gurunya begini. Nah, ini gimana sih gitu kan? Bisa diceritakan apa yang menjadi beban guru selama ini gitu kan? Oke, saya sebagai kepala bidang advokasi guru itu di P2G mungkin sudah 3-4 tahun ya menghadapi persoalan-persoalan guru dari yang levelnya agak lumayan PNS sampai yang honorer, sampai yang honorernya nggak kedata gitu. Oh, honor nggak kedata? Ada. Oke. Menarik ini, honor nggak kedata. Ada honor yang terdata, ada honor yang tidak terdata. Nah, yang pertama sebetulnya tadi ya, kalau kami dari P2G memang punya konsep namanya 5 pilar tata kelola guru. Jadi kalau mau membereskan masalah guru, 5 pilarnya harus selesai. Yang pertama tadi ya kompetensi guru tentu, yang kedua kesejahteraannya, yang ketiga distribusinya, yang keempat rekrutmennya, yang terakhir perlindungannya. Nah, kita satu dulu berdasarkan tadi. Saya kira PISA tidak bisa tidak bisa diabaikan. Itu jelas. Artinya output apa yang dilakukan oleh guru, ya hasil PISA seperti itu. Jadi itu harus kita akui. Nah, memang yang jadi soal adalah komitmen pemerintah dalam peningkatan kualitas atau kompetensi guru. Ini alurnya tidak banyak yang memahami alurnya. Jadi ada yang salah paham ataupun sengaja salah paham, saya nggak tahu. Oh, sengaja salah paham ya, oke. Istilah baru. Iya gitu kan. Oke. Sengaja salah paham. Kan dasarnya Undang-Undang Guru dan Dosen ya, nomor 14 tahun 2005. Di situ disebutkan bahwa guru yang profesional tentu saja yang sudah mengikuti PPG akhirnya mendapatkan sertifikasi. Nah, logisnya adalah guru itu mendapatkan gaji pokok kalau katakan. Lalu sertifikasi ini menjadi tambahannya dia. Berarti dia tidak mikirin lagi urusan rumah, urusan kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Kalau dia mau menunjukkan dirinya sertifikasi atau dia tersertifikat atau dia di atas kertas dianggap layak untuk menjadi guru profesional, maka dia harus PPG dan sertifikasi. Berarti kan asumsikan kalau dia punya gaji 4 juta tambah 2 juta dari sertifikasi. Tapi keadaannya nggak seperti itu. Ternyata undang-undangnya dari tahun 2005, di undang-undangnya dibatasi sertifikasi guru, saya nggak tahu dosen, itu dibatasi 10 tahun. Jadi harus menyelesaikan guru-guru yang existing saat itu sekitar 1 juta lebih. 1 juta lebih guru ini harus selesai sertifikasinya sampai 2015. Selesai enggak? Makanya kemudian ketika ada guru-guru yang belum tersertifikasi, dia sudah jadi guru sebelum tahun 2015, berarti pemerintah melanggar undang-undang. Iya. Nah, dia belum tersertifikasi ya? Iya, singkat kata, ya belum sertifikasi, dia sudah ngajar tapi karena udah dibatasin waktunya itu. Iya. Tersisalah kemudian. Ternyata tersisa terus setiap tahun karena kuotanya selalu lebih kecil, cuma 50.000 tahun. Kalau diambil rata-rata. Singkat kata 2019 dihitunglah total guru 3,2 juta yang sudah 1,6, berarti setengahnya. 1,5 juta guru itu belum sertifikasi. Baru kemudian dikebut di tahun 2024 kemarin dan 2025 ini 300.000, 500.000. Bagus sih ada ini yang kita harapkan. Cuman kembali ke pertanyaan awal, apakah itu membuat gurunya berkompeten? Nah, karena durasi belajarnya makin pendek ya Bu ya. Ini Bu dosen yang tahu gitu kan. Jadi kami juga pengen guru sertifikasi tapi nggak mau yang abal-abal gitu, pengen yang bagus juga gitu. Jadi kita juga menetapkan standar yang sangat baik. Ternyata setelah sertifikasi, apakah itu mempengaruhi kesejahteraan mereka? Belum tentu. Karena mereka harus berebut jam lagi ya. Sedangkan perebutan jam itu nanti menentukan kurikulum. Berapa jam bahasa Indonesia, berapa jam sejarah, itu kita baku hantam dulu di sekolah. Sesama teman ya? Sesama guru, guru dengan guru PNS dengan honorer, guru honorer dengan P3K itu berantem semua. Ada perselisihan tidak terlihat di sana. Jadi boro-boro ya, kita belum ngomongin bagaimana belajar yang baik belum ya. Ini baru berantem. Rebutan jam. Iya. Yang lebih rebutan jam ya. Rebutan jam juga. Nah, tadi di antara guru-guru ini tergantung kastanya. Jadi kasta mereka tuh dari atas sampai bawah, tapi nanti fluktuatif tergantung TKD, tunjangan daerahnya dan tunjangan profesinya. Jadi kalau yang sial banget sudah mah honorer, tidak dapat tunjangan daerah, dan sertifikasi, nah itu yang gajinya cuma 300.000 dan tidak terdaftar. Dan tidak terdaftar juga. Sewaktu-waktu bisa di cleansing. Makanya kami dari P2G dulu yang meramaikan cleansing. Istilahnya tuh ngeri banget ya, cleansing ya. Iya, dari BPK sebetulnya. Cleansing. Jadi karena Pemda ini ketahuan merekrut guru tidak resmi, itu disuruh cleansing oleh BPK. Akhirnya di cleansing lah tiba-tiba. Nah, itu yang kejadian. Nah, jadi kembali lagi, kita belum sampai di level kualitas ataupun kompetensi guru yang baik, tapi situasinya tidak memungkinkan.
Makanya kemudian kami dari P2G selama melakukan advokasi, ada yang kami sebut sebagai siklus yang tidak pernah selesai. Jadi kami tuh punya harapan tinggi, advokasi itu selesai, jangan hidup dari masalah gitu ya. Selesai nih, pemerintah bikin rekrutmen P3K demi mensejahterakan guru tadi. Setiap bikin kebijakan ada sisa, protes lagi, ada sisa lagi, protes lagi sampai sekarang. Dulu 2020 namanya istilah P1, P1, P2, P3, P4, P5. Sekarang namanya R1, R2. Jadi kastanya itu makin gradasinya makin banyak. Nah ini menurut saya kalau mau diselesaikan di level undang-undang, sebetulnya bisa ini menyelesaikan ini. Dengan cara apa? Pertama, kami harus akui bahwa guru harus diuji. UKG terakhir itu tahun 2015. Saya juga, iya. 2015. 2019 UKG cuma DKI aja. Se-DKI aja. Jadi kita harus tahu nih sudah sampai mana sih guru gitu. Kualitasnya gimana kan? Iya. Karena kualitas muridnya di ujung jalan sudah kelihatan di hilirnya nih. Nah guru seperti apa itu belum pernah dilakukan. Nah menurut saya itu dilakukan dulu supaya kelihatan, supaya ketahuan juga nih PPG sertifikasi itu betul nggak efektif. Karena kan pilihan ya, ada pendidikannya itu include selama kuliah konkuren ya, ada yang kuliahnya itu dipisah seperti sekarang PPG. Kira-kira bagus yang mana? Nah itu di undang-undang menurut saya harus ditetapkan. Kalau kami dari P2G tadi mengenai kompetensi guru, satu ya, pertama adalah jaminan kesejahteraan dulu. Jadi kalau mengandalkan pemerintah untuk mengangkat guru jadi PNS P3K itu nggak akan selesai. Pasti ada sisanya. Pasti ada guru-guru yang tidak terhitung. Karena yang tadi saya omongkan itu 3,2 juta guru itu yang terhitung di Kemendikbudrismen dan di aplikasi Kemenag EMIS. Tapi di luar itu ada banyak. Dompet Duafa mengatakan dari 3,2 juta guru sebetulnya perkiraan mereka guru yang aktual yang benar-benar ngajar itu bisa 3,9. Dan mereka tidak terlihat. Nah ini yang menurut saya menjadi masalah di level kompetensi guru mungkin itu. Oke. Jadi kita mulai aja udah mau banyak kualitas SDM susah ya. Kemarin juga viral di mana ya? Yang apa namanya yang tadi guru honorer yang tidak terdata itu dia dikasih sumbang sama komite, tapi kemudian menjadi masalah kan si guru itu malah kena hukuman itu. Iya, salah ada satunya itu kan. Iya, salah satunya. Ya. Oke, yang tidak terlihat itu ya. Tidak terlihat, tapi ada. Oke, Bu Hera, saya kembali ke Bu Hera. Ini kan tadi mengeluhkan beban. Iya. Seperti kita ketahui di perguruan tinggi itu kan ada tridharma perguruan tinggi, ya kan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, bagaimana nih, Bu Hera kan pasti mengalaminya, ya kan? Harus ngajar, harus meneliti, pengabdian masyarakat, ditambah tadi lagi administrasi menjadi panitia pameran, panitia seminar. Nanti gimana nih? Kan kalau penelitian itu ujungnya itu kan harus paper kan? Iya, jurnal. Dan kita tahu jurnal itu kan ada Sinta 1, 2, 3, 4, ya, ada gitu. Q1, Q2, ini Corpus lah segala macam. Nah ini bisa nggak ini kan kita mau mengejar bersaing dengan dunia, bahkan Asia dulu lah, gitu kan? Nah ini persoalan ini. Nah silakan Bu. Iya Pak Ki Bambang, ini persoalan sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kita kemarin ada Permendikbudristek Dikti ya nomor 44 tahun 2024 tentang profesi, karir, dan tunjangan kinerja dosen. Itu sudah bagus sebenarnya. Ya, sudah bagus, dan kami berharap pada saat saya membaca itu kami berharap bahwa nanti saya bisa menjadi nextnya profesor pengajar misalnya, nextnya saya menjadi profesor riset aja atau profesor pengabdian masyarakat. Pilih salah satu lah gitu. Asisten profesor, asosiat profesor, kan bertingkat itu kan. Nah, namun persoalannya nggak semudah itu, Pak Ki Bambang. Jadi ketika kita dosen tetap itu kan punya kewajiban mengajar, itu kan 12 sampai 16 SKS. Oh iya, pasti. Nah, sama-sama guru tadi kan. Jadi bertengkarnya kan di situ kan. Supaya diakui sertifikatnya. Ini kan kondisi ideal ya. Tapi bisa jadi kadang kita lebih dari itu. Saya bahkan pernah ngajar sampai 30 SKS, bayangkan itu. Nggak nafas itu saya. Pernah itu. Pernah itu. Bagaimana? Ini kayak itu ngajar aja ya. Ngajar aja. Ini. Nah, saya mau ceritakan begini. Untuk ngajar 12 sampai 16 SKS saja, itu yang kita siapkan itu banyak. Oh iya. Ya, kalau 12 atau 16 SKS itu kan mungkin kita ngajar 4 atau 6 mata kuliah. Berarti kita akan menyiapkan 4 modul. Dalam satu mata kuliah mata kuliah yang kita ampu, paling tidak ada 14 modul yang kita siapkan plus 2 soal UTS dan soal UAS. Kebayang ya? Dan kan nggak mungkin kita ngajar sekarang, besok ngajar lagi kan masih pakai materi yang itu lagi kan nggak mungkin, karena sekarang peradaban kan sudah IT ya kan, cepat lah gitu ya. Jadi perubahan lingkungan juga cepat. Nah, bayangkan kalau saya bikin materi untuk 4 mata kuliah aja, berarti kan sudah 14 kali 4. Plus soal kan berarti 2 kali 4. Nggak dibantu sama AI gitu? Kalau AI-nya nggak premium ada salah-salahnya. Salah-salahnya. Oke. Itu bisa dibayangkan ya. Di mana saya masih mengerjakan hal-hal yang lain. Berarti saya kan nggak melakukan persiapan itu di kampus dong. Saya pasti melakukan itu di rumah. Berarti saya kerja di rumah. Kan gitu.
Oke, terus tambah penelitian. Penelitian bukan sesuatu yang gampang, Mas Ki. Pak Ki ya. Iya, iya. Karena dalam penelitian itu, dosen itu kalau kita nggak bisa tembus ya proposal ke kementerian atau ke kampus, berarti kan kita bayar sendiri itu kita penelitian. Oke. Bayar sendiri itu kita bikin jurnal. Duit dari mana? Itu persoalan. Iya. Terus yang ketiga, habis dari penelitian itu kita lakukan pengabdian. Pengabdian itu kan bukan enyek-enyek kita datang ke masyarakat, foto-foto pulang. Ya, katanya kampus jangan seperti Menara Gading, dia harus turun ke bawah dan menyampaikan apa yang menjadi pikiran gagasannya, mendampingi masyarakat sesuai dengan potensi masyarakat yang ada. Itu kan juga nggak bisa dilakukan sekali dua kali. Pendampingan, pembimbingan itu nggak bisa dilakukan sekali dua kali. Nah, itu semua harus kita lakukan. Gimana coba? Kebayang ya? Kebayang betapa ternyata dulu saya kerja di manufacturing, berangkat masuk jam 8, pulang jam 5. Sekarang saya pulang jam 5, tapi di rumah saya masih mengerjakan bikin modul, menyiapkan proposal untuk penelitian, kemudian masih menyiapkan rencana pengabdian dan lain sebagainya. Bayangkan itu. Dan itu nggak dibayar loh. Ya kan, karena kerja di rumah kan nggak dibayar itu. Ngoreksi juga kan. Ya segitu aja lah kalau ngoreksi kan. Kalau kerja di manufacturing kan kita dibayar lemburnya, nggak dibayar. Nah, yang lebih menyakitkan lagi, permen yang tadi saya sebutkan 44 nomor tahun 2004 itu sudah menyegarkan kita lah ya. Tapi actual di lapangannya, ketika kita mengisi laporan kinerja dosen, kita pasti pakai peraturan pemerintah tentang dosen nomor 37 tahun 2009. Jadi semua tridharma itu harus kita masukkan, kita ceplokkan ke situ. Jadi pengajaran, jurnal, sertifikat dan lain sebagainya, plus ada yang khusus itu juga, kegiatan-kegiatan khusus itu masukkan semua. Yang menyakitkan apa? Sudah repot-repot kita buat modul untuk 4 mata kuliah tadi. Ternyata ketika kita ngisi BKD itu ada konversi-konversi loh. Jadi nggak 12 murni SKS atau 16 murni SKS dimasukkan, tapi ada pengurangan-pengurangan karena harus memasukkan yang penelitian, masukkan ke pengabdian. Jadi yang 12 kita ngomong-ngomong itu dikonversi lagi menjadi 0, berapa sehingga itu jumlahnya kalau dijumlah ya memenuhi intinya kan 12 atau 16 SKS. Begitu. Jadi di sini saya kemarin ngecek ya, meskipun itu angin segar dari pemerintah, tapi actual di lapangannya nggak seperti itu. Sehingga ya tadi dosen kehilangan yang sudah dilakukan, dan kemudian yang susah payah dilakukan pun dipaksakan kan masuk di situ. Gitu. Jadi masih menggunakan yang PP yang lama gitu untuk laporan PKD-nya ya. Itu. Nah, itu persoalannya. Jadi cukup gimana ya? Kalau saya katakan tadi seperti Mas Imam ya, ada inkonsistensi juga dari pemerintah dalam konteks implementasi dari perundang-undangan atau peraturan yang dibuat gitu. Kalau memang misalnya udah pakai yang PP yang baru gitu ya tahun 2024 nomor 44 itu, ya udah yang lama yang itu dihilangkan gitu. Sehingga di sini saya berharap bisa nanti kampus juga harus berani gitu ya untuk melaporkan kinerja dosennya. Oh, dosen si A ini dia expertnya memang benar-benar hanya di bidang pengajaran. Nah, nanti disupport tuh untuk apa penelitiannya dan lain sebagainya di pelaporannya. Sehingga tadi yang kualitas tadi benar-benar akan terjamin. Kalau di lembaga penelitian, di kementerian kan ada tuh profesor riset gitu ya. Tapi coba di perguruan tinggi nggak ada. Padahal kita mengerjakan itu gitu. Kita kan mengerjakan itu, mengerjakan penelitian, mengerjakan pengabdian dan pendidikan gitu. Kalau misalnya PP nomor 44 tahun Permendikbudristek nomor Permendikbudristek nomor 44 tahun 2004 itu benar-benar dijalankan sesuai bunyi-bunyi pasalnya gitu ya. Itu ada di pasal 21 dan 54 kalau nggak salah tuh. Itu kita mungkin nanti akan muncul para guru besar yang memang fokus pada ketiga bidang itu gitu. Itu yang kadang-kadang saya merasa agak irinya di situ. Kenapa lembaga penelitian bisa punya profesor riset tapi di lembaga pendidikan nggak ada gitu. Sementara kita tugasnya begitu banyak. Sementara yang kita lakukan itu dikonversi supaya masuk di laporan PKD-nya ya 12 atau memenuhi syaratnya itu kan 12 atau 16. Tapi itu kan diambil dan dibagi jadi 3. Sementara kita mengajarnya segitu, bahkan kadang lebih gitu. Kayak gitu. Jadi ya repot gitu. Repotnya ya kita udah lakukan semua, begitu laporan di PKD itu harus dikonversi. Kemudian kadang-kadang juga begitu nunggu uangnya kering juga nggak kering-kering gitu ya. belum kelihatan hilalnya. Hilalnya tuh kadang lama gitu ya. Seperti itu. Iya. Kayak gitu sih. Oke. Coba saya perlu ini lagi. Jadi yang di bayangan Bu Hera ini ya, kalau teman-teman di penelitian itu kan ada profesor riset. Ada profesor riset. Nah, keinginannya kenapa nggak di perguruan tinggi itu ada profesor yang fokus pada pengajaran, ya. Ada yang fokus pada penelitian gitu kan. Terlepas itu nanti mesti kita telah lagi ya. Apa bedanya dengan profesor riset yang ada di situ, dan juga ada yang pengabdian masyarakat, ya kan? Karena
memegang ketiganya sekaligus itu memang berat. Gitu Apalagi di laporan kinerjanya di konversi gitu. Ditambah beban administrasi kan, Ya, kepanitiaan itu Iya. itu nggak ada ya di dalam laporan, ada juga tapi kecil kali ya, kecil banget ya. Oke. Jadi mungkin itu yang menjadi pertimbangan, dan menurut Bu Hera itu memang selayaknya ada di dalam RUU Sisdiknas yang lagi diperbarui ini kan. Iya, Kan kita kan katanya kodifikasi ya. Kodifikasi di Undang-Undang Guru dan Dosen. Mungkin harus ada itu ya. Ya, jadi gini, kepakaran itu kan harus jelas ya. Dia Ya. pakar di bidang apa. Kalau emang dia pakar di pengajaran, oke, nanti dia jadi guru besar pengajaran. Tapi memang dia harus networking dengan peneliti. Peneliti kan nggak harus peneliti dari kampus. Kan kita punya BRIN, Ya. kita punya apa lagi tuh, BPPT, atau kita punya kementerian-kementerian itu punya lembaga-lembaga penelitian. Ya. Kenapa nggak bergandengan begitu? Jadi dari hasil penelitiannya mereka diambil oleh pengajar tadi untuk diimplementasikan di pengajarannya gitu. Nah, kalau yang dia spesialisnya memang meneliti, ya dia meneliti memang untuk ranah yang bisa ditularkan lagi kepada sejawatnya di situ gitu. Oke. Dan hasilnya itu nanti baru diimplementasikan kepada tadi kandidat profesor yang memang khusus pengabdian gitu. Jadi pengabdian itu tidak cuma kita acting foto-foto di situ dapat sertifikat sudah cukup gitu, enggak begitu gitu. Dan karena actual di lapangannya begitu, Mas Imam. Jadi karena gini Pak Ki ya, dengan beban yang luar biasa ya, terus kemudian kita harus mengerjakan yang banyak hal tridharma tadi, akhirnya untuk mengejar satu semester banyak sekali jurnal-jurnal itu jurnal abal-abal, predator. Kemudian juga banyak sertifikat-sertifikat itu cuma numpang. Kenal sama Pak Ki Bambang punya sekolahan, Pak Ki aku dibuatin dong sertifikat buat aku pengabdian, padahal saya nggak ngapa-ngapain di sekolahnya Pak Ki. Mungkin tanya, ini ada sertifikatnya nggak di sini? Naik pangkat, dikonversi. Iya kayak gitu. Jadi akhirnya kayak gitu. Iya, jadi kalau mau dibilang tadi di awal Pak Ki bilang mau 100 besar punya kualitas SDM, rasanya pendidikan kita belum pada budaya yang seperti itu. Saya selalu mendengar di aliansi kebangsaan itu, pendidikan dan kebudayaan itu seperti dua sisi mata uang, tidak bisa dipisahkan. Satu dan yang lain saling mempengaruhi. Kebudayaan yang baik diciptakan dari pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik akan menciptakan kebudayaan yang baik. Dan itu belum terjadi di dunia perguruan tinggi kita, Pak Ki. Sekarang kementeriannya dipisah. Malah kementeriannya dipisah, loh piye? Oke, baiklah. Nah, saya pengen nanya ini. Tadinya saya mau nanya yang lain, tapi saya mau nanya ini dulu. Ini kan sama nih, beban. Yang saya dengar juga beban guru kan, administrasi. Jangan-jangan di sekolah juga begitu ya, panitia ini, panitia itu, gitu kan. Kemudian akhirnya tujuan kita mengajar ke anak didik hilang juga seperti di sini. Gimana, Pak Kang Iman? Iya, itu konsentrasi kami P2G di tahun 2022 sampai tahun 2024 di era Nadiem ya, tersangka korupsi Krombo kemarin. Jelas. Betul kan? Nah, jadi ketika kementerian ini bikin aplikasi, guru upload ke sana, pelatihan di sana, nonton di sana, tapi di lapangan ternyata sama kondisinya, overload. Kok belajarnya makin sedikit, laporannya makin banyak. Oke. Nah, itu fenomenanya. Makanya saya pernah nulis di Kompas tentang transhumanisme guru itu ya. Bahwa guru-guru termasuk ya dosen sebetulnya kita kayak pegawai tambang, tiap hari ngegali data. Yang miris itu temuan kami ketika survei di 200 guru lah ya di Indonesia. Itu mereka seringkali nge-upload dokumen yang sama. Cuman beda kementerian aja, beda BKD, beda Kemdikbud. Alangkah paradoksnya, karena kan kita di dunia digital, semestinya administrasi berkurang karena digitalisasi. Ini aplikasinya yang ditambah dan masing-masing diupload yang hal yang sama lagi. Makanya saya pernah mengatakan bahwa kita melakukan yang dilakukan robot melakukan yang kita lakukan. Jadi kebalik, kita malah disuruh-suruh sama robot gitu, kira-kira gitu. Nah, ini yang menurut saya ada dua hal yang secara pemikirannya yang ini menurut saya berbahaya, yaitu adalah new management itu, Bu. Di dalam pemikiran new management itu sebenarnya dari corporate ya. Jadi supaya tidak terlalu gemuk, maka pekerja-pekerja administrasinya dikurangi. Dan beban ini langsung dilempar kepada dosen, kepada guru yang sebetulnya ada di tenaga pendidik. Dalam data kami untuk guru misalkan rekrutmen tenaga pendidik itu menurun drastis setiap tahun. Mereka yang idealnya di sekolah butuh 5 atau 6 itu menjadi 3, menjadi 2. Nah, terus ini administrasi kemana? Dipecah ke antara guru. Nah, ini problem utamanya. Lalu kedua, dari tenaga gratis ya? Jadi diklasterkan kepada semua guru. Makanya beban kerja guru itu secara membengkak.
Ya hal-hal yang sebetulnya bisa dilakukan oleh Tendik Pendik ya. dan AI gitu kan. Ya, Kira-kira gitu. itu Malah dibebankan ke guru. Malah kita kerjakan secara manual. Dan Gitu. nggak ada lembur juga kan? Nggak ada lembur juga. Oh, sama gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, masalah yang kedua adalah evidence based learning. Oke. Jadi pendekatan pembelajaran bukti itu lebih penting daripada belajarnya. Iya. Oke. Sehingga tadi disebutkan kan yang penting foto-foto, yang penting sertifikat. Ya. Karena udah nggak ada waktu sama sekali. Oke. Dia cuma punya waktu untuk nelpon temennya minta sertifikat. Untuk Oke. mengerjakan sudah nggak ada lagi. Nah itu dua paradigma itu yang menurut saya sangat berbahaya di dalam pendidikan karena dia mengikuti alur ekonomi, distribusi dan lain sebagainya, tidak mau beresiko misalkan lebih murah. Nah ini yang menurut saya akan menjadi hambatan di dalam kualitas guru dan dosen. Oke. Nah, sekarang saya bertanya ke Kang Iman lagi yang tadi mau saya tanyakan kan. Siswa-siswa dari pendidikan dasar menengah itu yang akan mensuplai ke perguruan tinggi kan. Betul. Nah, jadi basic ini kan harus kuat nih. Betul. Nah, sedangkan kita tahu guru-guru kita ini kualitasnya tidak sama. Kemudian juga di satu daerah ada yang kekurangan guru, di satu daerah numpuk. Nah, ini kan bingung gitu kan dengan ini yang fenomena seperti ini. Dulu itu sempat ada wacana bagaimana kita lakukan sentralisasi aja guru. Sehingga apalagi yang PNS kan jadi bisa ini lebih penuh di sini pindahin ke situ. Tapi kan kita juga punya otonomi, ya kan? Kan kita tahu pendidikan dari level SMP ke bawah itu di tingkat kabupaten kota kan. Menengah atas itu ada di provinsi gitu kan. Kalau perguruan tinggi lebih enak gitu kan. Nah, kemudian pertama ini ada otonomi. Kita kan nggak bisa seenaknya begitu. Nah ini gimana? Karena kalau enggak nih nggak beres-beres ini masalah pendidikan di Indonesia. Kami sudah membahas itu. Jadi pertama memang ide soal sentralisasi guru untuk isu distribusi ya. Ya, distribusi. Untuk betul. isu distribusi dan lebih kepada keadilan, sentralisasi guru itu banyak positifnya. Banyak positifnya. Banyak positifnya. Paling konsekuensinya maka undang-undang pemerintah daerah harus dirubah ya. Nah, untuk sentralisasi ini. Jadi banyak positifnya. Namun kemudian kita juga harus tahu kenapa guru-guru ini nggak mau didistribusikan. Padahal dalam perjanjiannya kan ada pasal ditempatkan. Bukan hanya guru, dosen juga. Dosen juga Saya dulu dosen bersedia, tapi mungkin enggak. Terus. Ya sebetulnya menurut saya itu komitmennya kalau sudah tanda tangan maka harus bersedia. Nah, saya kemudian bertanya kepada guru-guru yang sudah betah di daerah 3T dan guru-guru yang nggak mau gitu. Ada juga yang udah ke daerah 3T ngitung berapa tahun terus buru-buru pindah lagi. Nah, saya harus tahu apa yang terjadi. Yang ternyata kepindahan guru ke daerah 3T atau daerah yang dianggap jauh dari peradaban Pulau Jawa. Saya kalau ngomong itu takut kalah. Dari Pulau Jawa lah kita sebut itu kan. Ternyata banyak faktor-faktor di mana menurut saya prinsipnya orang itu ditempatkan keluar itu bukan sebagai sebuah jenjang karir, seringkali sebagai hukuman. Nah, itu persoalan. Jadi persepsi ya. Coba kita lihat di Vietnam dan juga di Cina misalkan. Mereka menempatkan guru-guru terjauh itu sebagai patriotik. Ya. Itu adalah tugas kamu terhadap negara. Kamu ke sana memang bukan dilempar, bukan dibuang, buangan, tapi kamu benar-benar tugas negara. Nah, itu terjadi di polisi, kejaksaan, hakim. Jadi mereka ketika ke daerah yang terpencil mereka punya harga diri. Aku adalah bagian dari negara. Sementara guru enggak. Kita lihat dari mana fasilitasnya. Kalau guru dilempar keluar, itu fasilitasnya beda polisi ya. Makanya saya bilang makin kecil ya. Iya, makin kecil. Padahal kalau lihat di Papua beberapa berita ya misalkan teman-teman guru yang ditempatkan di sana ada yang ditembak lagi ngajar lah, ada yang udah meninggal di sana karena ditembakin dan lain sebagainya. Nah, berarti tidak ada jaminan guru bahkan di tempat-tempat yang normal ataupun tidak konflik. Tadi kan guru harus dilindungi ya. Dilindungi dalam undang-undang dosen, dilindungi oleh semua pihak. Pemerintah daerah, masyarakat, semuanya, sekolah juga harus melindungi guru. Nah, ini mereka tidak terlindungi. Nah, harapan kami adalah sederhana aja. Kalau memang guru ditempatkan di luar itu dianggap tugas negara, kenapa fasilitas tidak disamakan dengan polisi, jaksa dan hakim? Dikasih rumah dinas, motor ada tulisan gurunya gitu ya kayak polisi kan kira-kira gitu. Nah, saya kira itu dua hal harus beriringan. Sehingga kemudian orang-orang yang di luar sana di daerah terpencil itu mengajar dengan kebanggaan. Bukan rasa terbuang lihat teman-temannya di kota happy-happy yang di daerah. Nah, itu yang menurut saya harus terjadi. Jadi kalau kita nunggu pembangunan daerah kan lama ya, lama. Jadi minimal mereka itu diberikan reward yang ya minimal sama dengan polisi jaksa lah menurut saya. Itu yang saya kira salah satu masalah distribusi. Kalau selain itu saya kira itu individual ya, dia pengen dipindahin lah, itu banyak kasusnya kan, karena kejauhan dan lain sebagainya. Tapi untuk guru-guru yang menempatkan di daerah 3T, saya kira treatmentnya harus berbeda dan harus lebih patriotik. Gitu. Iya, dan itu wajar kan. Jadi ada tunjangan di daerah itu dan fasilitas, ya kan. Oke. Oke, sekarang kembali ke Mbak Hera nih. Tadi kita sudah bicara Tridharma. Nah, seringkali dalam pembicaraan Bu Hera ini sering bicara tentang guru dari kalangan profesional. Dosen ya. Kembali ke guru, dosen. Ya kan? Dosen dari kalangan profesional. Ini maksudnya gimana nih?
Setuju? Iya. Enggak. Maksudnya misalnya saya seorang Ahli tertentu lah ya ahli gitu. tertentu. Nah, kemudian saya diundang menjadi dosen di suatu perguruan tinggi, terus penghargaannya atau apanya? Iya. Sebenarnya gini, kan kalau karena saya kan basicnya memang tadi di awal saya bercerita ya, saya ceritanya tidak pernah punya cita-cita menjadi dosen, karena saya backgroundnya kan emang swasta gitu ya. Saya pernah kerja di service company swasta. Dalam perjalanan waktu, saya memang melihat banyak teman-teman kolega saya yang dia sudah juga berpendidikan tinggi juga, dia expert pada bidangnya, dia pengen juga kemudian menyumbangkan pikiran-pikirannya itu di perguruan tinggi dengan harapan bisa link and match dengan networking yang dia punya gitu. Nah, tapi dari perundang-undangan bahkan yang Permendikbud Ristek Dikti yang baru pun yang 44 2004 tadi, saya melihat itu belum terakomodir. Yang ada hanya dosen tetap dan dosen tidak tetap. Bedanya apa tuh? Kalau dosen tetap kan jelas dia punya home base, dia digaji bulanan, dia harus mengajar 12 sampai 14, dia harus yang tridharma tadi. Tapi kalau dosen tidak tetap, dia kan hanya diundang untuk kebutuhan kampus tersebut. Memang misalnya gini, saya diundang di salah satu perguruan tinggi karena dianggap ekspor untuk ekosistem kewirausahaan begitu. Saya diangkat menjadi dosen tidak tetap. Saya hanya mengajar itu di kampus itu tanpa saya melakukan hal-hal yang lain. Sementara sebenarnya potensi yang saya miliki itu atau teman saya miliki itu kan sebenarnya bisa ngebangun sesuatu sistem yang ada di kampus tersebut. Artinya memberikan apa namanya? Pengetahuan yang lebih, karena jujur ya dengan beban yang begitu banyak, dosen-dosen itu mungkin juga guru, rata-rata itu kacamatanya kuda, pokoknya nyumplak begitu. Jarang kok dosen yang modis, jarang kok dosen yang apa namanya dia bisa kekinian begitu atau milenial gitu, jarang loh. Iya, jarang saya lihat, kecuali memang kampus-kampus yang bayarannya tinggi. Sesuai ya. Jadi saya dulu mbak ini ya nggak modis kayak gitu. Jadi bagaimana mahasiswa itu bisa melihat enjoy ketika dia diajar oleh orang itu ya, karena ya dia begitulah, ya gitulah pokoknya begitu. Nah, tidak bergairah ikut kuliah karena tampang dosennya mau kayak begini kemerucut gitu. Berbeda dengan mereka yang memang profesional karena mereka terbiasa networking dengan dunia industri, kemudian juga dengan pemerintah atau government. Dia akan tampil di kelas itu memang berbeda dan cara mengajar berbeda. Memang cara mengajar itu kan kalau kita sudah tersertifikasi kan memang ada namanya pekerti itu ya. Kita harus mengikuti metode-metode yang memang diajarkan di situ ya. Tapi rasanya untuk era kekinian yang tadi selalu disebut-sebut masalah AI dan lain sebagainya, mereka asik menceritakan skill atau knowledge yang mereka punya ketika mereka bekerja. Tapi batasnya hanya sampai di situ. Nah, persoalannya ketika si teman-teman saya tadi juga seperti saya ini mencoba untuk nyemplung menjadi dosen tetap, diterima karena usia juga masih mungkin ya gitu. Kita justru yang tadi idealismenya mau memberikan apa yang kita punya, justru larut di situ karena budaya di kampus ya seperti itu gitu. Harus tridharma, harus ini. Jadi sesuatu yang dia punya tadi tidak bisa dikembangkan. Nah, di kebijakan saya juga tidak melihat akomodir itu, hanya tadi dua, dosen tetap dan dosen tidak tetap. Nah, kalau dosen tidak tetap ya udah lepas begitu aja. Mengajar ini selesai. Meskipun dia doktor, dia nggak akan bisa jadi profesor gitu, karena kan dia nggak melakukan tridharma, dia nggak apa namanya. Makanya kalau itu diakomodir, itu sebenarnya bagus. Justru sekarang fenomenanya adalah banyak doktor honoris causa yang sebenarnya dia tidak melakukan apa-apa. Banyak profesor yang ada ya sekarang profesor honoris causa, saya juga bingung profesor kok honoris causa. Ada. HC. Profesor tapi HC kan saya juga agak bingung. Sementara orang-orang yang benar-benar expert nih dari manufacturing misalnya, yang dia sudah bekerja 20-25 tahun di situ, atau teman saya yang orang-orang di apa namanya di oil and gas gitu misalnya, dia expert banget dan dia doktor gitu. Tapi karena ya dia datang hanya sebagai narasumber atau dia ngajar karena ya udah gitu. Padahal dia sebenarnya punya bisa mengembangkan itu. Siapa tahu dia juga bisa meneliti gitu kan? Ya. Justru mungkin malah penelitiannya dia sudah langsung karena dia sudah menghadapi kegiatan di lapangan. Dia justru bisa menarik dosen-dosen yang tadi kacamata kuda tadi. Nah, itu belum diakomodir di perundang-undangan. Yang ada ya dia hanya di apa namanya, ya udah narasumber lepas ya kan? Kalau mendidik lepas-lepas gitu nggak bisa juga karena mendidik itu kan berkelanjutan kan. Itu sih. Oke. Jadi harapannya memang nanti ada yang berkontribusi. Utamanya saya masih ingat ya dulu saya kuliah di luar juga ada yang bekerja di sebuah center ya. Tapi dia juga ngajar di apa namanya university tersebut gitu kan. Dia bukan sebagai dosen di jurusannya gitu kan, tapi dia di center itu. Bagus juga sih sebenarnya. Dan itu yang harapan Bu Hera nanti dimasukkan di dalam undang-undang itu. Ya itu mereka orang lebih qualified daripada yang HC itu. Saya nggak ngerti HC itu bayar kayaknya itu.
Kalau guru nggak ada kan HC? Sejauh ini belum. Oh, sejauh ini belum. Karena nggak HC juga bisa ngajar. Oh, Karena gini, ada Ya. satu fenomena yang Ya, ya, luar biasa. Jadi gini, mungkin Mas Imam juga melihat tuh. Kalau orang udah doktor HC, kemudian profesor HC, sepertinya martabatnya itu tinggi. Jadi seperti menjadi budaya baru itu. Budaya baru. Budaya baru yang sebenarnya nggak banget karena dia nggak melakukan yang memang Oke. sebagai seorang pendidik gitu. Iya, iya. Dalam kacamata saya loh. Iya, iya. Gitu. Oke. Tapi saya bukan moderator HC kan. Oke, sekarang kembali ke Kang Iman. Ini kan. Tadi kita udah bicara tentang sentralisasi ya tata kelola guru. Nah, ini yang menarik sekarang ini tata kelola guru ke depannya nih di dalam RUU Sitiknas. Lepas tadi soal yang tadi. Nah, kita juga tata kelola guru ini kan harusnya menaungi dari dulu itu ada 2 kan. Tadi kan disebutkan di awal kan, Kemendikdasmen atau zaman dulunya Kemendikbud atau Depdikbud. Nah, ada lagi Departemen Agama atau Kementerian Agama sekarang kan. Nah, ini kan kita udah ada 2 nih. Ininya gimana nih tata kelola gurunya ini? Misalnya yang satu pindah ke sini, ini ke situ gitu. Karena kan tambah lagi. Ada Kemensos, ada Kemendikti juga ada. Nah, ini seru nih. Kita nggak akan bahas keberadaannya, itu udah given ya kan. Nah, yang kita concern ini karena kita undang-undang guru dan dosen ini jadinya gimana nih tata kelola dari gurunya nih? Emang saya dididiknya oleh kementerian ini nih. Karena kementeriannya banyak nih, ada 4 nih kan. Betul sekali. Jadi yang klasikal itu 2 kementerian ya, Ya. Kementerian Agama dan Kemendikdasmen. Ya. Yang baru-baru ini adalah Kemensos dan Kemendikti. Kemendiksaintek. Nah, kita yang klasikal dulu. Belum lagi yang ini di bawah kementerian ini. Kementerian Teknis kan juga suka ada kan sekolah-sekolahnya kan. Iya. Ya, silakan. KL ya, apa namanya? Ya. Sekolah Kedinasan Kementerian Garis Miring Lembaga. Ya. Nah, yang pertama yang klasikal dulu, Dikdasmen ya. Ya. Karena pendidikan dasar menengah itu yang jadi fokus. Nah, antara Kementerian Agama dan Kemendikdasmen untuk guru ya, ini memang lebih banyak mudorotnya. Ketika dikelola oleh 2 kementerian, itu ibarat mobil, ban belakangnya kemenang. Jadi kalau kurikulum 2000, saya misalkan contoh simulasi ya. Ada kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka diterapkan, dicoba 2022 ya. Terus baru benar-benar diresmikan 2024. Nah, yang di madrasah itu baru tahu di tahun 2024. Nah, dia kedapatan ujungnya. Jadi orang-orang sudah merdeka, sudah proyek, dia baru mulai proyek. Iya, tapi kadang-kadang ada untungnya. Jadi waktu kurikulum masih baru dicoba, dia nggak nyobain tuh. Tapi setelah beres, dia nyoba langsung beres. Gitu. Jadi kadang-kadang keterlambatannya nguntungin juga ya. Tapi itu untuk semuanya. Misalkan kasus yang klasikal yang sering terjadi itu adalah guru PAI, Pendidikan Agama Islam, yang dia itu ngajar di sekolah, berarti di bawah lingkungan Kemendikdasmen, tapi karir dia di Kemenag. Iya betul. Nah, itu yang sampai sekarang masih menjadi persoalan serius. Kenapa? Karena karir di Kemenag itu jauh berbanding terbalik dengan guru di Kemendikdasmen. Contoh misalkan PPG. Yang tadi saya sebut itu PPG Kemendikdasmen. 300.000, 400.000, 800.000. Yang di Kementerian Agama jumlahnya mungkin sangat sedikit sekali. Sehingga tahun 2024 ketika kami di RDPW DPR RI bertemu dengan Asosiasi Guru PAI, AGPAI namanya, kami tanya, gimana PPG di Kemenag? Dengan anggaran PPG yang dimiliki Kementerian Agama, dihitung dengan jumlah guru madrasah, jika dihitung per tahun anggarannya segitu terus, maka setiap satu guru madrasah itu nunggu antriannya itu 60 tahun. Lebih lama daripada antrian haji. Kami pernah bicara secara langsung misalkan ke Pak Muti, Mendikdasmen, gimana kalau guru madrasah dikelola oleh Kemendikdasmen saja lah, satu kementerian. Ya Pak Menteri lebih nggak enak aja mungkin ke Kemenangnya gitu, kira-kira gitu. Tapi kami dari P2G akhirnya berdiskusi dengan para guru, memang kebanyakan lebih setuju dari satu kementerian itu. Sehingga tidak ada kasta kayak tadi dan diskriminasi, ada gap gitu. Itu satu. Lalu bagaimana kalau untuk sekolah kedinasan itu sebetulnya tidak terdeteksi, gelap gulita, kita nggak ada yang tahu. Bahkan Kemendikdasmen, Dikti juga tidak tahu karena mereka walaupun namanya sekolah tapi ininya apa namanya levelnya level kampus, namanya doang sekolah, tapi bukan Dikdasmen dia, bukan Dikdasmen, di mana anggarannya 125 triliun untuk 120 sekolah, jadi satu sekolah itu sekitar 1 T, sasarannya itu kalau nggak salah 13.000, berarti satu peserta sekolah kedinasan itu biasa 1 sampai 4 miliar per tahun. Satu banding berapa dengan anak SD yang cuma 900.000, apalagi dengan mahasiswa yang kemarin kena pinjol, karena anggarannya di bawah 10 triliun, itu untuk semua PT ya, jadi penganggaran anggaran pendidikan 20%. Saya terima kasih sekali yang berjuang amandemen ya, sehingga menjadi 20%. Tetapi maaf, belum realisasikannya benar-benar belum nyampe. Nah baru kemudian ketika pemerintahan Prabowo hari ini, Kemensos mendapatkan mandat untuk bikin sekolah rakyat, Kemendiksaintek bikin SMA Unggul Garuda. Nah ini kalau kembali ke undang-undang Sisdiknas yang lama ya sebelum revisi, ini mengingkari definisi bahwa undang-undang Sisdiknas adalah undang-undang dengan satu sistem. Karena dengan demikian berarti multi sistem. Sistem ya. Misalkan Kemensos
ini berbahaya sebetulnya karena Kemensos seingat saya tidak punya reputasi di dalam mengelola sekolah. Ya. Kalau kata orang-orang bikin panti aja belum tentu berhasil, mau bikin sekolah. Lalu SMA Unggul Garuda secara pikiran ini eksklusif, bukan inklusif. Paling itulah persoalannya di dalam tata kelola guru kita ini. Oke, kita udah cukup lama berbincang. Mungkin ada sedikit lagi nih dijawab singkat aja deh. Nah, pertama ke Bu Hera dulu ya. Bu Hera, bagaimana perlindungan terhadap dosen dalam hal berbagai kasus? Kan dosen tuh banyak kasusnya kan. Ada yang loncat jabatan aja menimbulkan masalah. Belum sampai lagi yang ocehan gitu kan. Nah, jadi harapannya gimana nih perlindungan dosen di dalam RUU Sisdiknas yang baru? Silakan. Singkat aja. Baik, singkat ya. Sebenarnya pemerintah sudah mengakomodir itu. Sebelumnya kan tahun 2021 itu ada undang-undang tentang PPKS ya. Sekarang diperbaiki lagi di undang-undang Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 tentang PPKPT, pencegahan perlindungan kekerasan di lingkungan kampus. Yang tadinya kita fokusnya hanya tentang pelecehan seksual, tapi ada 6 item yang disorot di sana. Ya, ada kekerasan fisik, psikis, intoleransi dan lain sebagainya. Nah, yang mana udah ada kemudian pelecehan seksual. Terus satu lagi tambahan yang memang ini terjadi yang tadi seperti mau lompat yang sedang ramai di UGM itu kan udah sekian belas tahun dia menjadi dosen, dia mau lompat jabatan ke guru besar dan kumnya sudah cukup, tapi oleh panitia itu dihambat sehingga dia bahkan dikasih SK tidak mengajar dan lain sebagainya. Ini lagi ramai tuh. Kalau pelecehan seksual juga lagi ramai juga di salah satu universitas negeri di Makassar sana. Itu sebenarnya sudah ada. Terus kemudian itu kan kebijakan yang mengandung unsur kekerasan begitu ya. Tapi persoalannya adalah kalau kebijakan yang mengandung unsur kekerasan itu kan yang diadukan pimpinan. Sehingga nanti dari Ijen Sainteknya kan turun. Ketika klarifikasi, fact-finding itu dilakukan. Tapi yang terjadi adalah proses keputusannya itu lama, berbulan-bulan, bahkan 1 tahun. Sehingga di sini saya mengatakan ada ketidakpahaman dari sosialisasi udah, tapi ketidakpahaman dari birokrat yang diturunkan ke lapangan untuk mengakomodir persoalan tersebut sehingga kemudian menjadi rumusan yang kemudian menjadi surat untuk apakah menegur kampusnya ataukah memberikan sanksi kepada kampusnya. Ini sangat lamban. Sementara dosen sudah nasibnya sudah nggak jelas, teraniaya lah begitu. Terima kasih, Bu Hera. Nah, tapi ke Kang Iman nih. Sekarang lagi marak kriminalisasi guru. Wah, macam-macam nih. Nah, gimana nih tanggapannya Kang Iman dari saya singkat aja sebetulnya. Itu sebetulnya ada 2. Ada kekerasan di dalam sekolah, pendidikan. Yang kedua ada kriminalisasi. Karena kriminalisasi itu akibat. Nah, sebabnya adalah kekerasan. Kekerasan ini bercabang vertikal dan horizontal. Guru kepada murid, murid kepada guru, sesama murid, sesama guru. Atau guru orang tua juga banyak tuh, guru mau dibacok orang tua ada juga. Nah, jadi siklus ada ada kurva ya di dalam kekerasan tersebut. Nah, akar kekerasan itulah yang sebetulnya menurut kami harus diselesaikan dulu. Pertama dari luar dan kali ke dalam. Luar itu apa? Jadi sekolah itu harus dibuat menjadi lingkungan yang aman. Satu. Ada Permendikbud 46 tahun Permendikbud Ristek 46 tahun 2023. Apakah itu sudah dijalankan secara konsekuen? Satu. Ke dalam dari guru itu sendiri. Kami harus mengakui ya bahwa masih banyak guru-guru yang menganggap kekerasan itu wajar. Iya, itu kita harus akuin gitu. Jadi tidak merasa salah dulu kuku panjang dikoplak gitu kan wajar ya. Itu mewajarkan karena masa lalu yang seperti itu dan sekarang dianggap padahal sudah tidak bisa. Sudah ada undang-undang perlindungan anak, sudah ada kekerasan itu verbal, non verbal, fisik dengan tangan ataupun perantara udah nggak boleh dan lain sebagainya. Itu PR bagi organisasi guru untuk mensosialisasikan itu kepada sama guru bahwa itu sudah tidak bisa dilakukan, harus ada solusi lain seperti disiplin positif itu satu. Nah, setelah kekerasan di dalam sekolah yang dilakukan oleh semua pihak ya, warga sekolah, guru, murid dan lain sebagainya, kasus yang merokok kemarin termasuk. Yang kedua adalah tahap berikutnya itu soal kriminalisasi. Kriminalisasi guru ini seringkali misalkan 2 kasus terakhir guru SDIT di mana Sukatani, anak bed Sukatani tapi guru. Lalu juga di Konawe Selatan itu rata-rata konfliknya dengan polisi. Jadi kami langsung saja ya tidak basa-basi bahwa berarti pihak kepolisian ini masih belum memahami undang-undang guru dan dosen. Karena guru itu dilindungi oleh undang-undang guru dan dosen, oleh PP tentang guru, oleh Permendikbudristek nomor 10 tahun 2017, ada peraturannya sampai ke bawah. Nah, lalu kemudian muncul ide tentang undang-undang perlindungan guru. Kami dari PBG nggak setuju. Karena di undang-undangnya sudah ada. Apalagi. Nanti kalau undang-undang perlindungan guru, undang-undang perlindungan dosen adalah kita. Nanti apa digabung kita ya? Gitu. Nah, kami tidak urus itu karena menurut kami pasal-pasal sudah sangat rinci, sudah sangat bagus. Sudah bagus ya di undang-undang. Tapi yang jadi masalah adalah kenapa aparat begitu mudah menangkap guru. Nah, apakah mekanisme penanganan kekerasan tidak dijalankan di sekolah, komunikasi dengan orang tua. Jadi sebabnya ada banyak. Tapi kami berharap aparat ini ikutlah. Kapolri-nya sudah bagus ya, sudah bilang jangan, harus preventif, restoratif justice, tapi di lapangan seringkali tidak terjadi. Jadi 2 masalah itu menurut kami, kriminalisasi masalah eksternal, lalu kekerasan itu sendiri harus diselesaikan di antara guru dan juga lingkungan sekolah. Oke, kita di penutup ini saya minta
closing statement dari Bu Hera dan Kang Iman. Dimulai oleh Bu Hera dulu. Oh, baik. Saya karena latar belakangnya dari administrasi publik dan tadi saya menyebut beberapa Permendikbudristek Dikti ya, yang saya rasa itu memang harus dilihat kembali untuk khususnya implementasi di lapangan. Karena baik kampusnya atau baik birokratnya yang diturunkan ke lapangan itu tidak memahami, sehingga yang menjadi sengsara adalah dosen yang menjadi korban. Jadi itu barangkali, dan yang kedua adalah tadi tetap bahwa pendidikan itu menciptakan kebudayaan yang baik. Kebudayaan yang baik diisi oleh pendidikan yang baik. Itu menjadi salah satu sisi mata uang yang sama gitu. Jangan dipisah-pisah. Itu aja sih. Oke, terima kasih Bu Hera. Terima kasih kembali. Giliran Kang Iman. Iya, kalau kita urut ya masalah kemajuan bangsa kita, itu tentu selalu berpandangan pada ekonomi. Tapi ekonomi tentu saja ditopang oleh pendidikan, dan pendidikan ditopang oleh guru. Dan saya kira perbaikan guru itu harus menjadi tonggak utama dalam erosi Sisdiknas ke depan. Kami mengusulkan sebetulnya bab khusus untuk pengupahan guru secara rinci gitu Di undang-undang tersebut. Karena kalau itu tidak dibuat, saya kira kita akan mengulang kesalahan yang sama. Semoga tidak terjadi lah. Oke, Bu Hera, Kang Iman, terima kasih atas kehadirannya di studio kami dalam podcast Tiga Ranah Pancasila ini. Cendekiawan berbicara. Jadi Anda berdua ini adalah cendekiawan, gitu kan? Menyuarakan, apalagi guru itu kan pahlawan tanpa jasa, ya itu kan tanpa ada guru nggak ada semuanya kan? Ya kan? Nggak ada yang namanya presiden sekalipun atau panglima sekalipun tanpa memiliki guru. Nah, guru itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita semua. Oke, terima kasih Kang Iman, Bu Hera. Terima kasih kembali. Saudara, demikianlah bincang-bincang kita dalam podcast Tiga Ranah Pancasila. Khusus edisi ini kita fokus pada Undang-Undang Guru dan Dosen. Karena dalam pembaharuan Undang-Undang Sisdiknas yang sedang digodok oleh Komisi 10, maka Undang-Undang Guru dan Dosen termasuk salah satu dari 3 undang-undang yang akan dilakukan kodifikasi dan tentunya saja pembaharuan ini. Oke. Terima kasih sekali lagi. Pamit undur diri, sampai ketemu lagi di podcast Tiga Ranah Pancasila yang berikutnya.